Assalamualaikum. Awalnya kupikir ini akan jadi nostalgia receh yang gagal move on dari era Titi Kamal, tapi ternyata nggak semendadak itu juga. Ada hati, ada tawa, dan ada Keanu dan juga Opi Kumis yang ngelawaknya udah kayak refleks kejang. Let's be clear, Mendadak Dangdut 2025 ini bukan remake ya, bukan juga sequel, ini tuh reboot, atau kata anak sekarang itu requel. Ceritanya beda, karakternya baru, dan arahnya pun agak lebih ke pop dangdut fusion drama dengan sentuhan komedi khas sinetron jam sahur. Tapi surprisingly bukan berarti jelek ya. Naya yang diperankan cukup solid oleh Anya Geraldine, seorang penyanyi pop papan atas yang harus melipir ke kampung Singalaya demi ngumpet dari kasus pembunuhan. Dan dari sinilah petualangan mendadak ke dunia orkes dimulai. Tapi jangan bayangkan dia langsung jago goyang. Ini bukan A Star Is Born, bukan. Ini malah lebih ke A Star Is Cornered by Police and Forced to Sing Cengkok. Kalau bagian awal film ini berasa kaku kayak sinetron FTV yang belum sempat diwarnai, sabar dulu aja. Begitu masuk ke setting kampung, film ini langsung hidup. Komedian kayak Keanu, Fajar Nugra, Opi Kumis, sampai Wika Salim tampil natural pakai banget. Seolah mereka tuh nggak lagi acting tapi emang tinggal di sana. Dan nggak ada jokes yang maksa, nggak ada ketemu lawakan garing. Lucunya itu natural dan bikin ketawa spontan. Bukan karena settingnya lucu juga, tapi karena delivery mereka yang jujur sekali untuk ngelucu. Kombo Opi Kumis dan Keanu lah misalnya. Pasangan bapak anak paling absurd tapi juga surprisingly heartwarming. Bercandanya tuh dapet kali. Sedihnya juga nggak malu-maluin. Momen panggung di akhir antara mereka dua justru lebih emosional dari subplot Nayanya sendiri. Sayangnya film ini juga pengen banget jadi serius tuh. Plot soal ayahnya Naya yang sakit lah, konflik batin Naya sebagai anak durhaka lah, dan subplot persahabatan berubah jadi konflik batin antara Naya dan juga Lola terasa kayak tempelan yang kurang dikunyah. Anya Geraldine berusaha keras untuk nampilin layer emosional, tapi bebannya terlalu gede buat ditanggung satu karakter. Ya, jadinya malah nanggung. Jangan bersedih, jangan juga tersinggung, jangan juga marah. Karakter Naya memang punya konflik yang besar, tapi penulisan dan pengembangannya kurang mendalam. Turning point-nya terasa terlalu cepat. Dari pop diva ke penyanyi orkes cuma gara-gara terhipnotis goyangan. Yang mending kasih alasan yang lebih grounded aja sih. Tapi karakter-karakter seperti Wika Salim sebagai janda muda yang kuat. Janda. Kemudian si Keanu, si cowok kampung polos. Keanu polos di filmnya, aslinya sih Keanu kok polos. Bullshit. Ya, karakternya penuh dengan semangat. Opi Kumis, sang ayah keras kepala tapi penuh dengan cinta, asik. Justru menjadi kekuatan utama di film tersebut. Penulisannya terbilang simple tapi relatable dan juga hidup. Mereka bukan karakter figuran, mereka malah nyawa di film ini. So sorry Anya Geraldine, tapi emang itu faktanya. Ada momen nostalgia kayak waktu lagu Jablay diputar di bioskop. Ya, siapa yang gak ikut goyang dikit. Soalnya ingat banget pas Titi Kamal nyanyiin lagu ini. Tapi lagu-lagu baru ya sayangnya kurang memorable. Gak ada yang jadi earworm, soundtracknya lebih jadi alat transisi ketimbang bagian integral ceritanya. Padahal ini bisa banget jadi ajang unjuk gigi cengkok modern dan eksplorasi dangdut kekinian. Versi 2006 menang telak sih di aspek ini, karena setiap lagu ya berfungsi ganda sebagai ekspresi karakter dan juga narasi tambahan. Nah, film ini tuh punya momen penting, terutama lewat karakter Wika Salim sebagai single mother yang memperjuangkan harga dirinya lewat suara, bukan tampilan. Tanpa perlu jadi simbol atau aktivis lah, karakter ini justru cukup menyampaikan pesan bahwa dangdut itu bukan cuma goyang, tapi juga medium untuk eksistensi. Dan it's subtle, tapi ngena. Dan ini penting banget karena film ini secara tidak langsung sedang merayakan dangdut sebagai bagian dari identitas budaya yang sering kali dipandang sebelah mata. Meski masih agak permukaan ya, setidaknya niatnya nyampe. Gak cuman buat lucu-lucuan aja nih film, tapi juga ada something to say.
Buat generasi yang tumbuh di era Indosiar, film Mendadak Dangdut tahun 2006 adalah semacam kejutan nasional. Ya siapa sangka seorang Titi Kamal yang biasanya main drama romantis bisa sukses total jadi penyanyi dangdut, dan lagu Jablay langsung jadi anthem pada saat itu. Dan filmnya pun punya arah cerita yang jelas, road movie absurd dengan bumbu sosial, kritik kelas, dan drama kakak adik yang surprisingly touching. Nah, dibandingkan dengan versi 2025 ini, ya justru emang kali ini lebih rame, lebih modern, tapi juga lebih random. Kalau versi 2006 dangdut dengan lirik sedih dan isi hati rakyat kecil, nah versi terbaru ini lebih mirip kompilasi TikTok goyang remix. Banyak warnanya, banyak ketawanya, tapi kadang lupa mau ke mana. So intinya secara naskah, versi lama memang menang telak dalam hal konsistensi dan kedalaman tema. Tapi secara hiburan visual dan komedi, versi barunya malah lebih unggul. Terutama karena di era sekarang kan nonton film komedi nggak bisa cuma mengandalkan jokes verbal toh. Perlu ada gesture lah, pacing lah, dan juga chemistry antar karakter. Dan tim Keanu, Wika, Opi Kumis, Fajar Nugra, dan kawan-kawan lainnya berhasil banget di situ. Dan satu lagi, Titi Kamal kalau dulu tuh emang menyanyi dan benar-benar tampil menyatu dengan dunia dangdut yang kita kenal. Sementara Anya Geraldine ya emang sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi masih kerasa seperti tamu di genre yang asing. Not bad, tapi belum nyemplung sayang. Jadi, layak tonton? Yes, kalau lo cuma pengen ketawa dan lihat Keanu ngelawak sambil goyang. No, kalau kalian berharap dapat drama musik yang setajam film orisinalnya. Film ini lebih mirip dangdut remix TikTok dibanding konser Rhoma Irama lah. Gak semua orang bisa cocok, tapi untuk target pasar yang pas, film ini bisa banget menghibur. Bahkan bisa jadi obat stres yang manjur, asal nggak dibandingin terus sama versi Titi Kamalnya dulu. Mendadak Dangdut 2025 adalah sajian ringan dengan komedi yang solid, karakter pendukung yang kuat, eksplorasi musik yang kurang tuntas, dan drama yang sesekali kebablasan. Tapi overall, tetap film yang pantas ditonton kalau kalian butuh hiburan yang gak berat, tapi tetap punya sedikit sentuhan hati. Untuk tawanya, untuk suaranya, untuk kampung Singalaya yang penuh dengan warna, kurang greget tapi cukup menggelegar. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sependapat dengan apa yang sudah kusampaikan tadi. Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film apapun yang di-review di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar makin berkembang, makin banyak lagi yang sayang, banyak juga yang kenal sama channel ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.